Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih Renaka Saputra dari kelas A S1 Akuntansi dengan NIM 17066210098. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak. Latar belakang. Perangkat lunak benar-benar tidak dapat lepas dari kehidupan dunia modern. Dan ketika bergerak ke abad 21, perangkat lunak akan menjadi pengendali bagi kemajuan baru di dalam semua hal. Mulai dari pendidikan dasar sampai rekayasa genetika. Itu semua mengubah pandangan masyarakat tentang perangkat lunak. Program-program perangkat lunak sudah tersebar luas dan masyarakatnya memandang sebagai kenyataan teknologi dalam kehidupan. Next. Landasan teori. Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer digunakan orang untuk mengingatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang menjadi pemproses data atau pemecah masalah itu adalah perangkat lunak. Next. Gambaran perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah 1. Perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Tidak ada lagi definisi yang lebih lengkap yang dapat ditawarkan, tetapi kita membutuhkan lebih dari sekedar definisi formal. Next. Jadi, menurut Roger S., mendefinisikan perangkat lunak sebagai berikut. Perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Melvin, mendefinisikan perangkat lunak sebagai berikut. Berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi user dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Next. Klasifikasi perangkat lunak. Menurut Melvin, secara umum perangkat lunak ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Operating System software merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan. Perangkat lunak sistem juga merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Contohnya itu ada Microsoft Windows, Linux, dan lain-lain. Next. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan program siap pakai yang digunakan untuk aplikasi di bidang tertentu. Perangkat lunak aplikasi yang membantu user sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Contohnya itu ada Microsoft Office, ada Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan lain-lain. Next. Metodologi. Metodologi pengembangan perangkat lunak yaitu suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan ronde pengembangan suatu sistem informasi. Banyak ragam kerangka kerja yang telah dikembangkan selama ini, yang masing-masing memiliki daya dan kelemahan sendiri-sendiri. Next. Suatu metodologi pengembangan sistem tidak harus cocok digunakan bagi semua proyek. Masing-masing metodologi mungkin cocok diterapkan bagi suatu proyek tertentu, berdasarkan beragam pertimbangan teknis, organisasi, proyek, serta tim. Di sini beberapa contoh metodologi pengembangan perangkat lunak yang tersedia di selangnya yaitu waterfall, prototyping, environmental, spiral, dan RAD. Next. Conclusion. Definisi dari perangkat lunak adalah perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Selanjutnya, secara umum, perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan, dan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk membantu user yang dalam bentuk aplikasi sehingga dapat bekerja dalam lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.